Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan Pak Siap. Agus juga menjabat atau merangkap di Satgas COVID-19 ya Pak ya, betul Ya. ya? Ya, Nah, Pak Agus, ini kan hasil tes swab belum diketahui hasilnya apa, belum ada, belum keluar. Nah, untuk keberadaan dari Habib Rizik Syihab sendiri saat ini, apakah sudah diketahui keberadaan di mana? Masih di Rumah Sakit Umi atau seperti apa? ya. Sampai sejak kemarin, semenjak pasien tersebut, Pak Habib Rizik tersebut keluar dari rumah sakit, kami nggak mengetahui keberadaan beliau ada di mana. Gitu. Jadi, Pak Habib Umi pun sudah lagi di rumah sakit, kami pun tidak mengetahui beliau ada di mana. Pak Agus, ini kan kemudian kan terakhir beliau kan sedang menjalani proses swab yang hasilnya pun hingga saat ini belum diketahui begitu. Seharusnya kan pihak Satgas juga melacak loh keberadaan beliau di mana ya? Ya, justru kita memerlukan keterbukaan dari seluruh warga yang sudah melakukan uji swab di Kota Bogor ini untuk kepentingan tracing dan testing di Kota Bogor ini. Kami dari Satgas Covid jadi bisa menentukan testingnya kemana aja dan bisa menentukan siapa aja akan di-testing gitu Pak. Pak Agus, berarti sejauh ini sudah ada tidak komunikasi yang dilakukan terhadap Habib Rizik dan juga keluarga untuk mengetahui keberadaan? Karena ini kan kemudian cukup penting untuk melakukan tracing dan juga tracking ya? Iya, kami sampai saat ini masih komunikasi dengan pihak rumah sakit karena pihak Mercy mengatakan akan menyampaikan hasil swab test tersebut kepada pihak rumah sakit. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Tadi sempat disebut pihak Mercy. Pihak Mercy ini dalam hal ini selaku apa? Yang melakukan tes swab atau bagaimana? Ya, jadi memang pada awalnya kami bersepakat akan melakukan tes swab pada pasien tersebut antara Satgas Covid mendampingi tim dari Rumah Sakit Umi. Hanya memang dalam pelaksanaannya pada hari hanya saat kami datang ke Rumah Sakit Umi, ternyata yang bersangkutan sudah dilakukan swab test oleh tim dokter pribadi dari Mercy. Demikian pengakuan dari keluarga bersangkutan. Jadi tidak berkenan apabila akan dilakukan swab ulang. Oke, saya mau ke Bu Boni. Bu Boni, pertanyaan saya begini. Apa seharusnya yang dilakukan oleh seseorang sembari menunggu hasil tes swabnya ini keluar? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang, Bu? Apakah memang harus tetap berada di dalam rumah sakit atau sudah diperbolehkan pulang atau seperti apa mekanismenya? Ya, jadi kalau untuk mekanisme kita tentu harus melihat kondisi dari atau status dari si kasus ini sendiri. Jadi misalnya gini, apakah dia dirawat di rumah sakit sebagai kasus terduga COVID-19? Apakah dia artinya memiliki gejala klinis ya, memiliki keluhan medis misalnya ada demam, batuk, sesak nafas dan sebagainya. Atau mungkin dirawat atas indikasi misalnya kontak erat ya, kontak erat yang kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan karantina mandiri di rumah sehingga kemudian dilakukan karantinanya di rumah sakit misalnya. Jadi kondisi ini harus kita lihat dulu. Jadi kalau misalnya dia memang memiliki keluhan medis dalam hal ini, kemudian oleh dokter yang merawat itu dinyatakan sebagai terduga dari COVID-19, maka memang dokter tersebut yang kemudian bisa memutuskan apakah diperlukan pemeriksaan tes PCR atau tidak, kan begitu. Jadi kalau memang memenuhi syarat-syarat itu ya nanti diperiksa, kan begitu. Dan itu nanti dicantumkan di karena rumah sakit ini punya aplikasi All New Record, jadi mereka akan memasukkan data si kasus tersebut atau pasien ini ke dalam sistem begitu. Nah, jadi harusnya kalau misalnya kita cari misalnya nama seseorang atau mungkin Habib Rizik harusnya ada jika memang aturannya sesuai begitu ya. Tapi dalam hal ini yang melakukan tes swab tadi dari pihak ketiga, Bu. Tanggapannya? Nah, jadi pihak ketiga ini kalau dari istilahnya dari mengacu kepada pedoman atau Permenkes, maka pihak ketiga ini apakah memang sudah memiliki izin dari Balitbangkes. Kan kalau dilihat Mercy ini menurut saya bukan fasilitas kesehatan ya. Kalau fasilitas kesehatan itu kan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan dan memang ada bentuk fisiknya gitu ya, seperti puskesmas, klinik swasta, kemudian rumah sakit misalnya ya. Nah itu kan ada bentuknya. Kalau ini saya terus terang tidak tahu klasifikasinya ada di mana nih untuk pelayanan kesehatan begitu ya. Nah tapi yang paling penting lagi adalah apakah juga organisasi ini memiliki
izin sebetulnya untuk kemudian melakukan swab dan kemudian melakukan pemeriksaan swab begitu. Karena sebetulnya kalau melihat dari kondisi kemarin pasien dirawat di Rumah Sakit UMI, ya harusnya yang mendaftarkan ke Orekod Rumah Sakit UMI dan kemudian nanti kalau udah ada hasil, misalnya ternyata tes PCR dikerjakan di situ, nanti bagian laboratorium yang akan memasukkan hasilnya ke Orekod. Jadi harusnya semua tercatat gitu Mbak, nggak ada yang di bawah tangan. Nah ini coba kita tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, jadi sebenarnya status untuk Mercy yang kemudian melakukan tes swab ini seperti apa? Karena kalau kita lihat dan juga pemirsa di rumah simak, tentunya ada kejanggalan dong, pihak rumah sakit UMI kemudian memperbolehkan hasil tes swab dilakukan oleh pihak ketiga dan hingga saat ini bahkan belum selesai. Tentunya juga ada izin bagi dari pihak rumah sakit untuk memperbolehkan pulang dari pasien sendiri. Iya, jadi rumah sakit sudah melakukan klarifikasi kemarin. Memang ada kelemahan dalam sistem penanganan di rumah sakit mereka. Itu menjadi catatan untuk rumah sakit dan juga kami di. Kelemahan sistem artinya apa, Pak? Ya, artinya dengan membiarkan ada pasien melakukan swab PCR di rumah sakitnya tanpa didaftarkan oleh mereka. Gitu. Jadi memang itu kelemahan administrasi di rumah sakit UMI dan kami sudah memberikan tugas keras untuk rumah sakit. Terkait dengan kepulangan pasien sendiri, ini tentunya pihak tim Satgas Covid kan juga dibuat pusing dengan hal ini ya Pak ya? Ya, jadi pihak rumah sakit menyampaikan itu adalah permohonan dari pihak keluarga dan juga pihak rumah sakit menyarankan selama menunggu hasil swab testnya keluar, misalkan untuk melakukan istirahat di rumah untuk pasien bersangkutan tidak di mana-mana. Nah, memang dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penanganan COVID dan juga protokol kesehatan adalah rumah sakit, begitu ya? Betul, ya. Oke, Pak Agus, tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Bu Boni kan mengatakan bahwa kalau misalnya nunggu hasil tes swab keluar, ini seharusnya seorang pasien seperti apa? Tadi dikatakan melihat dulu nih kondisi pasiennya seperti apa. Nah, kalau dari Satgas COVID-19 sudah mengkonfirmasi belum ke pihak Rumah Sakit UMI ini kondisi kesehatan dan riwayat medis dari Habib Rizik Syihab ini seperti apa? Informasi dari pihak rumah sakit kemarin bahwa pasien tersebut dalam kondisi sehat-sehat. Jadi pihak rumah sakit itu memberikan izin untuk pulang atas permintaan pihak keluarga. Jadi memang jika itu merupakan permintaan pribadi dari pihak pasien maupun keluarga, memang idealnya harus melakukan tes swab itu, ini ada aturan di kami di Kota Bogor. Seperti apa nih Pak? Kita juga butuh informasi aturan yang sebenarnya seperti apa. Setiap warga yang baru melakukan hasil swab, belum melakukan uji swab, harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya sampai nunggu hasilnya keluar. Gitu. Oke. Kalau hasilnya belum keluar, baik tetap tinggal di rumah, tidak mana-mana. Oke, jadi artinya tetap harus isolasi mandiri begitu ya? Iya, betul. Pak Agus, kita ingin tahu begini. Awalnya kan Satgas COVID-19 ini melaporkan hasil tes swab ini ya kan kepada pihak kepolisian, tapi belakangan terakhir kita tahu bahwa laporan ini dicabut. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak Agus? Jadi kami jelaskan bahwa laporan sudah dicabut, tapi memang kami akan mengarah ke sana. Jadi yang kami laporkan itu karena sistem proses penanganan pasien di Rumah Sakit UMI yang sesuai dengan protokol kesehatan yang kami atur dalam Perwali. Jadi ada dari rumah sakit kemarin menghambat tugas kami dan menghambat tugas kami. Jadi kami laporan itu bukan karena hasil swab test, bukan. Tapi karena prosedur penanganan pasien di Rumah Sakit UMI yang sesuai dengan prosedur. Gitu. Kemarin pihak rumah sakit sudah mengklarifikasi, Pak Wali Kota selaku Ketua Satgas Covid Kota Bogor sudah konsultasi dengan Ketua Satgas Provinsi dan Ketua Satgas Nasional. Jadi arahan dari Satgas Nasional dan Satgas Provinsi, kalau memang sudah disediakan administratif dari pihak Satgas Covid kepada Rumah Sakit UMI, sekarang laporan dicabut. Demikian. Pak Agus, selanjutnya untuk saat ini, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh pihak tim Satgas di Bogor terkait dengan hal ini? Ya, yang pasti kami akan melakukan terus koordinasi, komunikasi dengan pihak Rumah Sakit UMI karena memang link kami hanya terputus di Rumah Sakit UMI gitu. Dengan pasien tidak bisa, dengan tim memeriksa medisnya yang internal tidak bisa membuka komunikasi Pak dengan pasien sendiri maupun pihak keluarga? Ya, kami dengan pihak keluarga berkomunikasi dengan putra yang bersangkutan, berkomunikasi saat melakukan swab ulang kepada yang bersangkutan dan pihak keluarga menyampaikan tidak berkenan karena baru diswab dari paginya. Oke, baik.
Terima kasih untuk Pak Agus atas informasi telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Bu Boni. Tapi untuk Bu Boni kita tahan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan bersama dengan Bu Boni dengan topik lainnya terkait dengan kerumunan yang berada di wilayah Tangerang. Dan itu kemarin juga sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian ya. Tapi kita akan bahas lebih lengkap pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.